Grand Prix Portugal tahun ini bukan sekadar balapan biasa. Di balik deru mesin dan sorak penonton tersimpan sebuah kisah emosional. Awal dari akhir perjalanan panjang Hervé Poncharal, sosok legendaris di balik tim Tech3. Selama lebih dari 3 dekade, Poncharal membangun Tech3 dari tim kecil di kelas 250cc menjadi salah satu tim satelit paling berpengaruh di MotoGP. Ia mendirikan tim ini pada tahun 1990 dan hanya 10 tahun kemudian meraih gelar juara dunia 250cc bersama Olivier Jacques. Dari sanalah kisah besar Tech3 dimulai. Setelah bertahun-tahun bersama Yamaha, Tech3 memutuskan langkah berani. Bergabung dengan KTM pada 2019. Keputusan itu berbuah manis saat Miguel Oliveira mempersembahkan 2 kemenangan bersejarah pada tahun 2020. Itu bukan sekadar kemenangan bagi tim, tapi juga bukti bahwa Tech3 mampu bersaing di level tertinggi dunia. Namun kini, babak baru telah tiba. Mulai tahun depan, kepemilikan tim Tech3 akan berpindah ke tangan konsorsium baru yang dipimpin oleh mantan bos tim Formula 1, Guenther Steiner. Dengan demikian, balapan di Portugal ini menjadi panggung emosional bagi Poncharal yang menyadari bahwa petualangan sebagai pemilik tim akan berakhir pada 16 November di Valencia. Balapan Grand Prix telah menjadi hidup saya hampir setengah abad. Saat kamu menaruh seluruh hati dan energi di dunia ini, sangat sulit untuk mengucapkan selamat tinggal, ujarnya dalam wawancara dengan GP1. Ia tahu, di balik setiap kemenangan dan kekalahan, Tech3 bukan hanya sekadar tim balap, melainkan keluarga. Sebuah rumah bagi para mekanik, pembalap, dan orang-orang yang telah menemaninya sejak awal. Maka di Portimao yang menjadi saksi kemenangan pertama Tech3, Poncharal berdiri di paddock dengan senyum yang menahan haru. Portugal menjadi saksi bukan hanya untuk hasil di lintasan, tapi untuk akhir sebuah era. Raul Fernandez, nama yang baru saja menorehkan sejarah pribadi di MotoGP. Kemenangan sensasionalnya di Phillip Island tak hanya menjadi kebanggaan bagi tim Trackhouse, tapi juga tanda bahwa sang pembalap Spanyol akhirnya menemukan ritmenya di kelas utama. Namun, euforia kemenangan itu kini berubah menjadi fase evaluasi. Trackhouse dan Fernandez kembali ke Eropa dengan misi penting, mengetahui seberapa jauh mereka telah melangkah dan apa yang masih harus diperbaiki. Di bawah arahan Davide Brivio, tim asal Amerika itu kini berada di posisi ke-7 klasemen tim. Masih ada peluang untuk naik 1 peringkat sebelum musim berakhir, target yang tampak kecil, tapi sangat berarti bagi tim yang baru 2 tahun hadir di paddock MotoGP. Bagi Fernandez sendiri, 2 balapan terakhir musim ini di Portimao dan Valencia akan menjadi tolok ukur penting. Ia ingin menutup musim dengan konsistensi dan jika berhasil, bisa mengamankan posisi 10 besar di klasemen pembalap, sebuah capaian yang belum pernah ia raih sebelumnya. Brivio mengakui Tour Asia dan Australia memberi banyak pelajaran. Trackhouse tampil kompetitif di Australia, tapi sedikit kehilangan arah di Malaysia. Kini mereka akan menilai performa motor Aprilia di lintasan yang lebih familiar, Eropa. Sekarang waktunya melihat di mana level kami sebenarnya. Setelah beberapa hasil bagus, kami perlu menilai potensi sejati kami di trek yang lebih menantang, ujar Brivio dikutip Crash. Selain itu, tim juga memantau perkembangan Ai Ogura, rookie yang terus beradaptasi dengan kerasnya MotoGP. Meski belum tampil mencolok, Ogura dianggap punya masa depan cerah jika terus menunjukkan progres seperti sekarang. Sementara di sisi pabrikan, Aprilia masih bersaing ketat dengan KTM untuk posisi kedua dalam klasemen konstruktor. Setiap poin dari Fernandez dan Ogura menjadi sangat berharga di penghujung musim ini. Juara dunia Superbike World Championship musim 2025, Toprak Razgatlioglu, menegaskan bahwa ia menyadari kekuatan Ducati, tetapi kemampuan Yamaha dalam ajang MotoGP tidak menjadi sumber kekhawatirannya. Setelah memproklamasikan gelar dunia Superbike ketiga, Toprak hadir di ajang EICMA dengan agenda padat. Mulai dari perayaan di Turki, lalu akan melakukan tes pertama bersama Yamaha M1 di Motorland Aragon, dan persiapan tes berikutnya di Valencia sebelum perjalanan ke Jerman untuk BMW. Ia mengakui bahwa dunia MotoGP akan membawa segala sesuatu yang baru bagi dirinya, motor, sirkuit, dan pedok, tapi semangatnya tetap tinggi. Dalam wawancara terbaru bersama GP1, Toprak bicara jujur tentang tantangan yang akan ia hadapi bersama Yamaha. Ia tahu betul Ducati saat ini mendominasi di mana-mana, dari MotoGP sampai Superbike, tapi Toprak tetap tenang.
Mungkin motornya belum yang terbaik saat ini, tapi Yamaha selalu kuat di masa lalu dan akan kuat lagi. Saya siap bekerja demi meningkatkannya, jelasnya. Ketika ditanya apa yang akan ia minta kalau bisa memilih antara podium di MotoGP langsung atau punya motor Yamaha yang cepat, Toprak memilih podium pertama. Lebih jauh, ia mengungkap mimpi besarnya, memenangkan gelar di MotoGP. Namun, jika suatu hari jalan di MotoGP tak sesuai harapan, Toprak tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Superbike, tempat di mana ia sudah menorehkan namanya sebagai legenda. Ducati kembali bikin kejutan. Pabrikan asal Italia itu baru saja meluncurkan dua motor edisi spesial terbatas yang sangat istimewa, Panigale V2 Marc Marquez Edition dan Pecco Bagnaia Edition. Keduanya dibuat sebagai penghormatan untuk dua bintang MotoGP Ducati saat ini. Edisi Bagnaia hadir dengan desain kamuflase merah hitam yang menjadi ciri khas helm dan nomornya pada tahun 2025. Sementara edisi yang didedikasikan untuk juara dunia MotoGP 2025 Marquez menampilkan angka 93 besar di fairing samping, mengingatkan pada Desmos Edici yang dikendarainya pada tes Barcelona pada tahun 2024, pertama kalinya ia berada di lintasan sebagai pembalap pabrikan Ducati. Berdasarkan Panigale V2S yang digunakan kedua pebalap tersebut dalam latihan tahun ini, versi FB63 dan MM93, demikian sebutannya, hadir dengan sejumlah komponen baru. Bukan cuma tampilannya yang keren, Ducati juga memberi sentuhan performa premium. Velg aluminium tempa yang lebih ringan, suspensi Öhlins yang bisa diatur, serta setang balap membuat motor ini terasa seperti mesin MotoGP versi jalan raya. Ducati belum mengumumkan harganya, tapi sudah dipastikan motor ini akan mulai hadir di dealer mulai tahun 2026, siap menggoda para kolektor dan penggemar berat Ducati di seluruh dunia. Tim Evan Bros Racing resmi membuka babak baru di World SSP 2026 dengan menggandeng pabrikan baru, ZX Moto. Setelah 8 musim bersama Yamaha, tim asal Italia itu kini siap menantang persaingan dengan motor ZX Moto 820R RR, mesin 3 silinder 819 cc yang sepenuhnya baru di lintasan Supersport. Dua nama yang sudah akrab dengan tim pun kembali hadir, Federico Caricasulo dan Valentin De Bise. Caricasulo pernah membawa Evan Bros jadi runner-up dunia pada 2019, sementara De Bise tampil mengesankan dengan 7 podium di 2024 dan 2 kemenangan di 2025. Bos tim, Fabio Evangelista menyebut langkah ini sebagai awal petualangan baru dan yakin kolaborasi dengan ZX Moto akan membawa semangat serta tantangan besar di musim depan. Namun, perubahan besar ini juga menimbulkan tanda tanya bagi pembalap Indonesia, Aldi Satya Mahendra. Setelah naik kelas ke World SSP 2025 bersama Evan Bros Yamaha, masa depannya kini belum jelas. Pergantian pabrikan membuat posisi Aldi menggantung karena belum ada pengumuman resmi apakah ia akan tetap bersama tim atau melanjutkan karier di tempat lain. Dengan kombinasi mesin baru, 2 pembalap berpengalaman, dan 1 talenta muda yang masa depannya masih misterius, Evan Bros Racing bersama ZX Moto siap menulis babak baru. Sementara para penggemar Indonesia menanti kemana langkah berikutnya, Aldi Satya Mahendra, pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia itu akan berlabuh.